Kawasan Kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango sesungguhnya telah dikenal lama dalam dongeng dan legenda tanah Sunda. Salah satunya, naskah perjalanan Bujangga Manik dari sekitar abad 13 telah menyebut-nyebut tempat bernama Puncak dan Bukit Ageng, yakni Gunung Gede, yang disebutnya sebagai Hulu Wanona Pakuan, tempat yang tertinggi di Pakuan. 1. Agaknya, pada masa itu telah ada jalan kuno antara Bogor, Perjam Pakuan, dengan Cianjur, yang melintasi lereng utara Gede di sekitar Cipanas sekarang. 2. Pada masa penjajahan Belanda wilayah yang subur ini kemudian tumbuh menjadi area pertanian, terutama perkebunan. Sedini tahun 1728 teh Jepang telah mulai ditanam, dan pada 1835 perkebunan teh ini telah dikembangkan di Ciawi dan Cikopo. Menyusul pada 1878 dikembangkan teh asam, yang terlebih sukses lagi, sehingga mengubah lanskap dan perekonomian di seputar lereng Gede Pangrango. 2. Kawasan Gede Pangrango juga dikenal sebagai salah satu tempat favorit dan tertua, bagi penelitian-penelitian tentang alam di Indonesia. Menurut catatan modern, orang pertama yang menginjakan kaki di Puncak Gede adalah Reinward, pendiri dan direktur pertama Kebun Raya Bogor, yang mendaki Gede pada April tahun 1819. Ia meneliti dan menulis deskripsi vegetasi di bagian gunung yang lebih tinggi hingga ke puncak. Reinward sebetulnya juga menyebutkan bahwa Horsfield telah mendaki gunung ini lebih dahulu daripadanya. Akan tetapi catatan perjalanan Horsfield ini tidak dapat ditemukan. 3. 2 tahun kemudian, melalui sehelai surat yang dikirimkan dari Buitenzorg, sekarang Bogor, pada awal Agustus tahun 1821, Kool dan Van Hasselt menyebutkan bahwa mereka baru saja menyelesaikan pendakian dan penelitian ke puncak Pangrango. Kedua peneliti muda itu menemukan banyak jejak dan jalur lintasan badak Jawa di sana, bahkan mereka menggunakannya untuk memudahkan menembus hutan menuju puncak Pangrango. 18 tahun kemudian Jung Hun mendaki ke puncak Pangrango pada bulan Maret tahun 1839, dan juga ke puncak Gede dan wilayah sekitarnya pada bulan-bulan berikutnya, untuk mempelajari topografi, geologi, meteorologi, serta botani tetumbuhan di daerah ini. 3. Sejak masa itu, tidak lagi terhitung banyaknya peneliti yang telah mengunjungi kawasan ini hingga sekarang, baik yang tinggal lama maupun yang sekadar singgah dalam kunjungan singkat. Banyaknya peneliti yang berkunjung ke tempat ini tak bisa dilepaskan dari kekayaan dan keindahan alam di Gunung Gede Pangrango, dan awalnya juga oleh keberadaan Kebun Raya Cibodas, yang semula, ketika dibangun pada 1830 oleh Teisman, sebetulnya dimaksudkan sebagai kebun aklimatisasi bagi tanaman-tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam perkebunan. Kebun percobaan, yang kemudian dikembangkan menjadi Kebun Raya, 1870, ini menyediakan tempat menginap yang cukup baik, sarana penelitian, serta catatan-catatan dan informasi dasar yang terus bertumbuh mengenai keadaan lingkungan dan hutan di sekitarnya. Pada tahun 1889, atas usulan Thrupp, sebidang hutan pegunungan seluas 240 hektare di atas kebun raya tersebut hingga ke wilayah sekitar air panas ditetapkan sebagai cagar alam oleh pemerintah Hindia Belanda. 4. Inilah cagar alam dan kawasan konservasi ragam hayati yang pertama didirikan di Indonesia. 5. Belakangan, pada 1926, cagar alam ini diperluas hingga mencakup puncak-puncak Gunung Gede dan Pangrango, dengan luas total 1.200 hektar. 4. Bersama dengan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup, pada tahun 1979 pemerintah Indonesia melalui keputusan Menteri Pertanian menunjuk kawasan hutan Gunung Gede Pangrango seluas 14.000 hektar, yang melingkup kedua puncak gunung beserta tutupan hutan di lereng-lerengnya, sebagai kawasan suaka alam, cagar alam, CA. Kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 1980 cagar alam ini digabungkan dengan beberapa suaka alam yang berdekatan dan ditingkatkan statusnya menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, satu dari 5 taman nasional yang pertama di Indonesia, dengan luas keseluruhan 15.196 hektar. 6. 51.
Pada tahun